Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada ibadah pada malam hari ini, ibadah persekutuan doa pada tanggal 21 April 2021. Meskipun saat ini kita masih melakukan ibadah secara virtual, kami yakin dan percaya Bapak Ibu pasti masih bertekun dan berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Ibadah persekutuan doa pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang ke-1. Allah Bapa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam ibadah. Kita akan baca firman Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dengan kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal ke-7 ayat 7 sampai 12. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mohon bimbingan Tuhan supaya kita diberkati dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah kumpulkan kami saat ini. Meskipun pada saat ini kami hanya mampu beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberkati kami, sehingga kami bisa, haus kami bisa dihilangkan dengan firman yang setiap kali kami dengarkan. Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, karena kami manusia masih penuh kekurangan dan kesalahan. Tuhan, berkati ibadah kami pada malam hari ini, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya merupakan kehendak-Mu saja yang terjadi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tuhan, segala puji doa permohonan kami ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita pada Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 12. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini, kita ambil ayat yang ke-12 dan akan saya beri judul Satu Hati, Satu Kehendak, Satu Aksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajak kita untuk tekun dan setia mengetuk hati Bapa. Bapa yang penuh kasih dan kerahiman akan membuka hatinya bagi kita yang percaya dan berani berserah kepadanya. Memintalah, hendaknya diteruskan dengan kesadaran akan usaha, yaitu mencari. Usaha itu harus membutuhkan waktu, tidak sekali jadi. Tentu membutuhkan. Hal ini digambarkan dengan kata ketoklah. Orang yang mengetok pintu tentu demi kesopanan. Dia menunggu dulu sampai yang punya rumah membukakan. Orang menunggu juga butuh kesabaran dan kepekaan. Disinilah dibutuhkan kita kepekaan dan fokus di dalam menunggu jawaban dari dalam. Mungkin orang yang di dalam akan mengatakan sebentar atau silakan masuk. Tetapi bila kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi, maka kita tidak akan mendengarkan suara dari dalam. Begitu juga ketika kita berdoa. Jika kita hanya melakukan asal-asalan atau hanya sekali saja atau sambil lalu, tentulah hati dan pikiran kita kurang fokus, tidak fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kembali kepada ayat nas kita. Tadi dikatakan bahwa ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti tahu, manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dan yang sangat dicintai Allah. Manusia memiliki martabat dan derajat kemanusiaan yang sama dalam kesejahteraan dan keberdosaannya. Mereka tetap dicintai Allah dan menjadi sasaran kasih-Nya. Seringkali kemiskinan dan kemalangan dijadikan alasan bagi sebagian kecil oleh kita semua, bahwa mereka yang sedang jatuh atau menimpa atau ditimpa kemalangan, mereka kehilangan kasih dan perhatian dari Allah. Dan sebaliknya, jika ada orang yang berkecukupan dan diberkati oleh Tuhan Allah, mereka seringkali takabur atau sombong, bahwa mereka lebih diberkati oleh Tuhan, mereka lebih dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya pemikiran hal seperti itu sangat jauh dari apa yang ditulis dalam Alkitab. Di ayat 12 tadi dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana, jika kita hendak pindahan rumah atau kita menempati tempat yang baru, yang benar-benar baru, lingkungan baru, masyarakat baru, tetangga baru, tentulah kita akan mendapatkan suatu pergumulan, kita akan mendapatkan suatu pemikiran yang baru. Oke, ketika kita berangkat pindahan, kita masih diantar oleh
tetangga atau teman-teman saudara kita yang dari tempat lama ke tempat baru. Tapi setelah sehari berselang, pastilah kita akan merasa kesendirian. Di dalam kesendirian tersebut, di tempat baru, di suasana baru, di lingkungan baru, di masyarakat yang baru, di tetangga yang baru, hal apa yang sangat diinginkan oleh kita? Hal apa yang sangat diharapkan ketika kita berada di tempat baru? Tentunya kita akan membutuhkan atau memerlukan sapaan hangat dari tetangga kanan kiri kita, penerimaan persahabatan baru di lingkungan yang baru. Dengan penerimaan yang hangat dan sapaan yang hangat tersebut, tentu kita akan merasa lebih nyaman dan lebih aman. Kita akan merasakan senang, bahagia di tempat yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Injil, sasaran kasih Allah adalah seluruh dunia ini, sebab Dialah yang menciptakan. Bahkan ditemukan dalam kesaksian Alkitab bahwa Allah sangat memberikan perhatiannya bagi mereka yang miskin, susah, dan malang, dan begitu dekat dengan mereka yang dalam kehidupannya kurang beruntung. Allah berkehendak menjadi pembebas bagi mereka yang mengeluh langsung kepada Allah. Orang beriman diajak untuk dapat melihat sesamanya, seperti Allah memandang mereka dari surga dengan penuh kasih. Dengan bimbingan Roh Kudus, orang beriman yang terbuka dan mendorongnya melakukan sesuatu yang mulia bagi sesamanya yang menderita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk lebih dahulu berlaku baik dan benar, serta selalu mengikhtiarkan yang terbaik bagi sesama, seperti kami pun merindukan Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kumpulkan persembahan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 433, Aku Suka Membagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita berserah pada Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh perhatian kepada kami. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, buat pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta dan keluarga. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati, Tuhan sendiri akan menyertai dalam pelayanannya, sehingga apa yang disampaikan, setiap motivasi yang disampaikan semuanya boleh merupakan kebenaran yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para majelis, para pamong,
maupun pelayan yang lain, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, terlebih di situasi kondisi seperti saat ini ya Tuhan. Kekuatan dan kesehatan sangat diperlukan ya Tuhan, supaya imun tubuh kami tetap terjaga, sehingga kami tetap bisa beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus juga berkati buat para pelayan yang lain, para marbot, para tim yang senantiasa dapat mengambil gambar, video maupun audio di dalam setiap ibadah di gereja. Kiranya Tuhan berkati semuanya ya Tuhan, sehingga apa yang dihasilkan, apa yang disajikan semuanya merupakan tuntunan dan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa buat saudara-saudara kami, terlebih saudara-saudara kami yang sakit saat ini, yang kami ketahui Pak Didi. Tuhan, kiranya Tuhan berkati Pak Didi ya Tuhan, berkati obat minum maupun oles yang saat ini masih dijalani. Kiranya Tuhan berkati sehingga bisa menjadi sarana kesembuhan. Juga berkati Bapak Ibu lansia, berkati kesehatan mereka ya Tuhan, berkati semangat mereka ya Tuhan, sehingga di dalam umur yang sudah tidak muda lagi, mereka masih tetap boleh bersemangat, boleh merindukan untuk senantiasa bisa mendengarkan apa yang menjadi kebenaran saja ya Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati keluarga Blok 8 ini ya Tuhan, sehingga semua warga Blok 8 semuanya mendapatkan perhatian dan kasih-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemuda remaja yang saat ini sedang bertumbuh dan berkembang. Berkati mereka dalam setiap pergaulannya, supaya mereka tetap bisa dan terus dalam tuntunan dan bimbingan ya Tuhan, sehingga mereka bisa berkembang, bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak. Tuhan, kami juga berdoa buat kegiatan gereja-Mu teristimewa untuk kegiatan Paspen Gospel tahun 2021 saat ini ya Tuhan. Berkati para panitia, para personel, sehingga setiap acara, setiap kegiatan yang hendak kami lakukan, semuanya boleh terlaksana dan boleh berjalan dengan baik atas bimbingan dan pimpinan saja Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, sampai di tingkat terendah RT dan RW. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan, supaya tetap memperhatikan kesejahteraan dan memperhatikan kedamaian dan ketenangan kami ya Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, terlebih di saat ini kondisi pandemi COVID-19 masih terus berlangsung ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati para pejabat pemerintahan kami ya Tuhan, supaya tetap bisa sabar untuk senantiasa mengingatkan dan membimbing, mengarahkan kita masyarakatnya supaya tetap mematuhi segala protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus Kristus,
Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati persembahan kami, Tuhan sendiri akan menyucikan, supaya persembahan yang asalnya daripadamu bisa kembali kepadamu menjadi berkat untuk menjalankan dan mendukung segala aktivitas kegiatan gerejamu ya Tuhan. Tuhan berkati para pengelola persembahan ini supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, kami akan pulang. Yang saat ini mungkin kami sedang melakukan ibadah bersama-sama, mungkin kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati kami supaya kami bisa menjalankan kehidupan kami selanjutnya tetap dalam kasih-Mu, tetap dalam berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, segala puji doa permohonan kami ini kami serahkan, kami alaskan dalam nama Bapa di surga yang telah mengajari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan, kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan Nama Yesus. Cobaan itu yang menolongmu di dalam namanya, pengharapan dunia di dalam namanya, sukacita yang bakal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebelum kita undur ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan kegiatan kita, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah pada malam hari ini telah usai. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Salam.